yang telah mereka bunuh karena mereka sempat melepas baju pengantinnya sehingga sulit membedakan saking banyaknya yang telah menjadi mayat. Mereka bertiga lolos dari serangan musuh yang membabi buta. Musuh yang membunuh siapa saja yang masih hidup, terutama yang sedang berpesta pora di Istana Medang. Sorot mata tentara Worawari yang sedang kalap seperti kesetanan, seperti abis minum banyu gendeng, seperti orang mabuk yang berada di luar kesadarannya, seperti orang gila yang sedang mengamuk, bahkan tampak seperti binatang buas yang liar tak terkendali, menerjang dan menendang, mengayun-ayunkan pedangnya dan membabat tubuh-tubuh manusia yang tak berdaya. Sangat menakutkan. Meski tampaknya sudah aman, namun gelapnya lorong membuat mereka bertiga tidak mudah bergerak, bahkan tidak dapat bergerak bebas karena belum pernah mengenal medan baru itu sama sekali. Takut salah. Di samping itu, rasa ketakutan yang amat sangat telah membekukan. Badan mereka menggigil bukan karena kedinginan keringat dingin yang mengucur membasahi tubuhnya disebabkan oleh rasa takut yang luar biasa. Takut mati dan tetap ingin hidup. Takut mati dengan cara pembantaian biadab seperti itu. Untuk beberapa saat lamanya mereka diam terpaku lemas kemudian jatuh terduduk bersandar dinding lorong yang tidak rata. Yang terasa sakit di punggung, namun tidak dirasakan. Keadaan ini tentunya masih lebih baik daripada harus merasakan perihnya ujung pedang yang merobek-robek kulit mereka, menyayat-nyayat seperti memotong-motong batang pisang, mencincang tanpa perasaan. Gelapnya ruangan yang tidak diketahui seberapa luasnya itu dan situasi asing yang menggemuruhkan hati mereka, semakin menyesakkan dada yang terasa sumpek, mengganjal, serta menjadi beban berat yang terus-menerus menghimpit. Mohon maaf, Kakanda, Adinda mohon diperkenankan berada di depan, karena Adinda tahu keadaan lorong ini. Sebenarnya Airlangga merasa tidak enak, sebagai laki-laki tidak berada di depan untuk memimpin rombongan kecil itu. Namun, medan berat yang sama sekali belum pernah dikenalnya itu, telah memaksa untuk menyetujui usul istrinya. Baiklah, Adinda yang tahu persis keadaan lorong ini, silakan berada di depan. Maaf, Kakanda. Adinda tahu, tapi hanya sedikit saja. Kemudian segera terjadi kesepakatan bahwa pengantin putri yang tahu benar liku-liku lorong gelap itu, berada di depan, dengan menggandeng suaminya. Sementara, Airlangga juga menggandeng Narotama. Mereka bertiga terus bergandengan sambil meraba-raba dinding lorong dengan berjalan membungkuk-bungkuk sampai ditemukan dua keping batu khusus dan kelengkapan yang berfungsi sebagai korek api pada tempat yang telah ditentukan dan diketahui oleh sang putri. Namun, ketika api akan dinyalakan, segera Airlangga takut diketahui musuh, sebab nyala, api akan tampak dari kejauhan. Begitu pelajaran yang diperoleh dari ayahandanya. Maaf, Adinda, jangan menyalakan api. Musuh akan segera tahu keberadaan kita. Maaf, Kakanda, siapapun tidak akan tahu, sebab kita berada di bawah tanah, sementara musuh ada jauh di atas sana. Setelah dijelaskan oleh sang putri bahwa lorong itu aman, tidak seorang pun mengetahui keberadaan mereka. Bahkan pintu rahasia itu hanya ayahanda, ibunda, dan sang putri sendiri yang tahu. Semua orang Medang tidak ada yang tahu, lebih-lebih tentara Worawari. Salah satu bukti yang menguatkan bahwa semenjak mereka berada dalam lorong di bawah tanah, tidak terdengar suara apapun dari atas tanah, baik suara jerit tangis maupun suara-suara bentakan, umpatan, dan sebagainya, bahkan suara robohnya tiang-tiang bangunan istana yang habis terbakar, sama sekali tidak mereka dengar. Tidak ada getaran tanah sedikit pun yang mereka rasakan, yang ada hanya hening, gelap, dan sunyi sepi, yang terdengar hanya napas-napas mereka saja, yang berdetak-detak memburu, seakan saling berpacu, antara napas yang masuk dan keluar, masing-masing takut ketinggalan yang lain. Rahasia yang telah dirunjukkan oleh ayahandanya beberapa tahun yang lalu itu ternyata ada manfaatnya sekarang, ketika Raja Dharma Wangsami nunjukkan pintu rahasia itu. Sang putri sama sekali tidak mengerti maksudnya. Namun, karena ia seorang putri raja yang patuh, ia sangat memperhatikan apa-apa yang telah diajarkan oleh ayahandanya sehingga tempat alat untuk membuat api yang memang disediakan untuk itu, tidak rare lalu sulit ditemukannya. Waktu itu, Dharma Wangsa teguh mengajak putrinya, ditunjukkan adanya pintu rahasia dan mengajari hanya sampai ditemukan alat untuk membuat api saja.
tanpa menelusuri lorong gelap yang panjang. Hanya dijelaskan bahwa lorong itu berakhir di hutan belantara. Beliau sendiri memang sudah pernah mencoba melalui lorong itu, namun tidak terlalu gelap karena pintu rahasianya tidak ditutup sampai lapis kedua. Dan beliau membawa Oncopo sehingga tidak merasakan gelapnya lorong dan tidak mengajak putrinya untuk mencoba masuk lebih dalam lagi. Bahkan sampai ke ujung lorong karena tidak tega melihat putri cantik kesayangannya harus menderita luka-luka. Airlangga paham dengan penjelasan istrinya. Kemudian api dinyalakan untuk sekadar melihat situasi lorong seperti apa. Itu pun tidak lama karena rasa takut dan gemetar tubuh mereka belum reda benar. Meski lorong tidak terlalu kecil dan tidak terlalu sempit, namun ketinggiannya tidak cukup untuk orang berdiri sehingga mereka kalau berjalan hanya dapat membungkuk saja. Bahkan kadang harus berangkang, harus merangkak, yang tentu saja sangat melelahkan. Sebenarnya, berteriak sekeras apapun tidak akan ada yang mendengar. Namun kenyataannya mereka hanya berbisik-bisik saja. Suami istri pengantin baru itu, setelah lolos dari maut yang akan merenggutnya, setelah beberapa saat ada di lorong rahasia yang telah menyelamatkan nyawanya, kemudian teringat peristiwa yang baru saja terjadi di depan matanya, di tengah pesta pora pernikahan mereka. Sebuah peristiwa mengerikan yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang hidup. Raja Dharmawangsa yang sedang terluka dan sibuk menghadapi Raja Worawari bersama puluhan prajurit, masih sempat memberikan perintah untuk segera lari perintah kepada mempelai berdua sambil menunjuk arah belakang pelaminan. Airlangga tidak dapat menerjemahkan apa yang dimaksudkan mertuanya dengan menunjuk arah itu. Waktunya tidak cukup untuk berpikir di tengah kepanikan luar biasa dalam suasana sangat mencekam menegangkan. Yang diketahui bahwa pengantin harus segera lari, menyelamatkan diri. Sang putri paham benar bahwa yang dimaksudkan ayahandanya adalah pintu rahasia. Ketika mereka tidak segera beranjak karena sibuk melepas baju, tampak sang raja sangat marah dan memberi perintah terakhir untuk segera lari dan lari. Segera pergi meninggalkan ladang pembantaian itu. Bersamaan dengan robohnya Dharmawangsa, serta merta sang putri segera menjerit histeris sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Namun keadaan ini berlangsung sangat cepat, hanya beberapa detik saja, untuk kemudian menyahut tangan suaminya, lari menuju pintu rahasia. Jerit histeris sang putri mengundang perhatian musuh. Ratusan pasang mata tertuju kepada mereka. Perhatian mereka tertuju kepada mempelai berdua, dan dengan cepat, ratusan senjata tajam mengancam jiwa mempelai berdua. Mereka masih sempat melihat berpuluh-puluh tentara Worawari yang mengejarnya dengan senjata terhunus dan penuh nafsu membunuh. Namun, mereka bertiga sudah hilang di balik kelambu sebagai latar belakang pelaminan dan telah masuk pintu rahasia. Airlangga juga masih sempat melihat ibundanya yang tidak terlalu jauh dari pelaminan telah roboh seketika karena beberapa senjata telah menghunjam dan melukai hampir sekujur tubuhnya yang berlumuran darah segar. Beberapa detik yang dipergunakan tentara Worawari untuk membantai Mahendradatta adalah detik-detik yang bersamaan waktunya dengan lolosnya Airlangga bersama istri dan pengikutnya Narottama. Meskipun hanya sekejap, ternyata waktu yang sekejap itu adalah saat yang sangat berharga bagi mereka untuk menyelamatkan diri. Sekejap yang sangat menentukan hidup dan matinya pengantin baru itu. Sekejap yang telah dimanfaatkan dengan tepat sehingga mereka berhasil lolos dari kepungan musuh yang memburunya. Ini kebetulan atau mungkin memang Dewa Wisnu telah melindungi dan menyelamatkannya. Airlangga sangat yakin bahwa hidupnya akan senantiasa mendapatkan perlindungan dari para dewa. Tentu saja tidak secara otomatis, tetapi harus berusaha keras. Seperti apapun usahanya untuk menyelamatkan diri. Jika para dewa tidak memberikan perlindungan dan kemudahan, maka usahanya akan sia-sia belaka. Menyadari semua itu, mereka bertiga tidak hentinya bersyukur atas kemurahan Sang Maha Pencipta, melalui Brahma, Shiva dan Wisnu, yang pada kenyataannya benar-benar mengasihi dan menyayangi ketiganya masih memberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu dalam kehidupannya di dunia, agar kelak setelah mati nanti ruh dan jiwa mereka dapat kembali dan larut dengan sempurna pada sumber dari segala sumber, dapat moksa sesuai dengan keinginan dan tujuan hidupnya. Nyawa kedua mempelai benar-benar sudah berada di ujung tanduk. Sudah dekat ajalnya. Tinggal menunggu ayunan senjata saja. Tinggal menunggu detik saja. Tetapi, yang terjadi kemudian tidak demikian.
Perhatian tentara Worawari sedikit tersita karena harus menghabisi Mahendradatta terlebih dahulu sebelum sampai ke pelaminan dan kedua mempelai tiba-tiba hilang begitu saja. Tentara Worawari tidak pernah menemukan mereka. Dicari seperti apapun. Yang tampak hanya lantai biasa. Dipukul-pukul dengan besi dan benda keras lainnya pun. Tidak akan ada tanda-tanda bahwa di bawah lantai itu ada pintu rahasia karena saking tebal dan besarnya batu yang menutupinya. Dibakar dan dirobohkan sekalipun, mereka tidak pernah menemukan adanya pintu rahasia. Bahkan, tiang dan bangunan istana yang telah roboh itu semakin menutupi lokasi pintu rahasia. Seandainya dibongkar, sekalipun, mereka hanya akan menemukan adanya batu-batu besar di bawah tanah yang tidak tembus oleh segala macam peralatan yang ada. Sang putri menangis terseduh-seduh karena ayah bundanya telah gugur bersama seluruh anggota keluarganya. Kecuali dia sendiri yang kini sebatang kara. Ayah, bunda, dan bibi Mahendradatta telah gugur di ladang pembantaian tentara Worawari yang bengis dan kejam. Tidak kenal ampun dan tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada Medang untuk membela diri. Sementara itu, Airlangga tidak malu-malu menangis di depan istrinya karena telah kehilangan ibunda yang sangat disayanginya, mertua dua-duanya, dan seluruh pengikutnya dari Bali. Kecuali Narottama yang tidak sejengkal pun pisah darinya. Kondisi Airlangga dan Dyah Sri Laksmi memang berbeda. Airlangga masih mempunyai ayah di Bali. Meskipun ibundanya telah tiada, tetapi pengantin putri sudah benar-benar kehilangan kedua-duanya. Ia belum siap menghadapi kenyataan seperti itu. Pengantin baru itu berangkulan sambil terus menangis. Sementara Narottama hanya dapat mendengarkan saja tanpa melihat apapun karena gelap. Hanya sesekali saja ia dapat memberikan saran. Itu pun dengan suara tidak jelas karena muncul dari sela-sela isak tangisnya. Kakanda, Adinda sudah sebatang kara di dunia ini. Tinggal satu orang saja yang menjadi tumpuan tempat mengadu Adinda, yaitu Kakanda. Kalau kita selamat nanti, jangan pernah tinggalkan Adinda. Oh Adindaku sayang, dalam keadaan susah atau senang kita akan merasakannya bersama. Jangan pernah berpikir negatif seperti itu. Kakanda amat sangat mencintai Adinda. Percayalah, ya. Mohon maaf, Kakanda. Hati Adinda sangat sedih. Ya Adinda, kita sama-sama sedang mendapatkan ujian yang sangat berat dari para dewa. Mari kita lalui ujian ini dengan lapang dada. Meski dirinya sendiri sedang kalut dan teramat sangat sedih. Namun Airlangga tidak henti-hentinya menghibur istrinya sehingga penderitaannya di lorong gelap itu sama sekali tidak ditunjukkan dalam sikapnya. Entah sudah berapa lama mereka ada di dalam lorong gelap itu. Sudah berapa hari, siang atau malam sama sekali mereka tidak tahu karena keadaan yang gelap sekali. Sekarang yang dirasakan hanyalah lelah, lapar, dan haus. Tuntutan lelah masih kalah prioritas dengan tuntutan lapar dan haus. Semuanya tidak tersedia di lorong gelap itu. Mereka harus bergerak terus menjauhi pintu. Mencapai ujung lorong yang sangat jauh menurut ukuran orang lelah, lapar, dan dahaga, dan lebih menyakitkan lagi karena harus berjalan membungkuk bahkan kadang harus merangkak karena pendeknya langit-langit. Bertahan untuk tetap di situ berarti hanya menunggu ajal tiba saja. Mau kembali kalau keadaan sudah aman benar jelas tidak mungkin karena mereka tidak akan dapat kembali. Mereka tidak mungkin dapat membuka pintu rahasia tadi. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah menelusuri lorong gelap itu sampai ke ujungnya. Entah di mana dan kapan hal itu dapat dicapai. Ini satu-satunya pilihan dan tidak ada yang lain. Mereka terpaksa harus melakukannya. Keadaan yang tidak biasa ini terasa sangat menyiksa. Lebih-lebih kulit halus sang putri sudah mulai terasa perih karena luka-luka. Demikian pula Airlangga maupun Narottama sudah merasakan perih-perih pada kaki dan tangannya, lutut, dan sikunya karena dipergunakan alas untuk menahan beban tubuhnya ketika beringsut sedikit demi sedikit, tanpa perlindungan apapun. Pada keadaan wajar, barangkali yang ada hanya rasa ketakutan. Takut jika sewaktu-waktu musuh dapat menemukan mereka, takut jika tiba-tiba muncul binatang buas atau ular berbisa yang mematikan, yang setiap saat dapat merenggut nyawa mereka. Takut karena mereka sama sekali tidak membawa apapun yang dapat dipergunakan sebagai senjata untuk melawan apa saja yang akan menyerangnya, baik manusia maupun binatang buas. Dalam keadaan tidak wajar karena status mereka sebagai buron, semua rasa takut, ngeri, kemauan untuk mempertahankan hidup,
mempertahankan nyawa yang hanya satu-satunya. Posisinya yang bagai telur di ujung tanduk, telah memaksa mereka terbentus-bentus dinding dan langit-langit lorong yang keras. Yang paling mereka takutkan adalah ketahuan musuh dan mereka dibantai semua tanpa dapat memberikan perlawanan. Jika persembunyian itu diketahui, mereka tidak akan dapat lari kemanapun dan sudah pasti akan menjadi bulan-bulanan saja, mati tanpa harga diri. Cara mati yang sama sekali tidak mereka inginkan. Mereka bertiga lapar dan haus. Seandainya dalam lorong gelap itu ada sedikit saja air, meski tidak bersih, barangkali dapat membantu membasahi kerongkongan. Midual Camer ala sedikit air saja, meski tidak bersih, barangkali dapat membantu membasahi kerongkongan.